prinsip gizi seimbang untuk berbuka dan sahur. Jadi meskipun kita dalam keadaan puasa, berbuka dan sahur itu harus makan makanan yang bergizi agar tubuh tetap fit dan sehat, agar tubuh tetap kuat menjalankan ibadah. Prinsip gizi seimbang untuk berbuka dan sahur agar tubuh tetap menjalankan mengenal makanan yang sehat dan bergizi. Maka itu dari mana kakak? Berasal dari mana makanan? Dari Allah. Sekarang Salah satu aspek penting dalam menjalankan ibadah puasa adalah memastikan asupan makanan dan minuman yang sehat, bergizi seimbang, halal dan thayyib. Memilih makanan untuk berbuka dan sahur. Saat berbuka, mulai dengan kurma dan air putih sesuai sunnah Rasulullah. Hindari makanan berlemak dan berminyak berlebihan. makanan sunnah untuk berbuka. Rasulullah menganjurkan berbuka dengan kurma dan air. Bersih dan bebas dari kotoran atau zat berbahaya, bergizi dan bermanfaat bagi tubuh, tidak berlebihan dan tidak menyebabkan mudarat. Allah berfirman, Gizi seimbang, halal dan thayyib saat berbuka dan sahur. Ciri-ciri makanan tahyib: bersih dan bebas dari kotoran atau zat berbahaya, bergizi dan bermanfaat bagi tubuh, tidak berlebihan dan tidak menyebabkan mudarat. Ya, pentingnya mengenalkan makanan sehat, bergizi, seimbang, halal dan thayyib. ciri makanan thayyib. 1. Bersih dan bebas dari kotoran atau zat berbahaya. 2. Gizi dan menghangatkan perut. Nasi merah dengan ikan panggang dan tumis sayur kaya protein dan serat. Buah segar membantu pencernaan. Teh hangat atau jus tanpa gula berlebih memberikan kesegaran. Menu sahur: nasi. Pentingnya mengenal makanan sehat, bergizi seimbang, halal dan thayyib saat berbuka dan sahur. Bulan Ramadan adalah waktu istimewa bagi umat Islam untuk beribadah dan menegakkan ketakwaan. Tetap sehat, kuat dalam menjalankan ibadah. Pentingnya mengenalkan makanan sehat, bergizi seimbang, halal dan thayyib saat berbuka dan sahur. Bulan Ramadan adalah waktu istimewa bagi umat. Pentingnya mengenalkan makanan sehat, bergizi seimbang, halal dan tahyib saat berbuka dan sahur. umat Islam. Di bulan puasa setan itu berkeliaran menggoda Mas Fatan. Ayo Fatan minum, ayo Fatan makan gitu. Ya Fatan harus bisa melawan Pentingnya gizi seimbang untuk berbuka dan sahur. Karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin dan air putih. Banyak makan apa tadi Mas Fatan, Bu? Buah. Banyak makanan sayur, banyak makanan nasi. Terus apa lagi? Minum air putih yang tidak boleh minum yang rasa. Dalam Al-Quran, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sekarang dilanjutkan ya Mas Fatan, membahas ciri-ciri makanan thayyib. Makanan thayyib itu harus bersih dan bebas dari kotoran atau zat yang berbahaya, tidak berlebihan dan Kurma lebih suka itu protein misalkan telur, ikan, ayam. Menu sehat untuk berbuka dan sahur. Ciri-ciri makanan thayyib: bersih dan bebas dari kotoran atau zat berbahaya, bergizi dan bermanfaat. Tips memilih makanan untuk berbuka dan sahur. Saat berbuka, mulai dengan kurma dan selai kacang dan madu, kombinasi protein dan karbohidrat, yogurt dan kacang-kacangan baik untuk pencernaan. Hari ini Mama akan membacakan buku Ensiklopedia Mini halaman 3 dan 4. Ciri-ciri makanan thayyib: bersih dan bebas dari kotoran atau zat berbahaya, bergizi dan bermanfaat bagi tubuh, tidak berlebihan dan tidak menyebabkan mudarat. Allah berfirman, dan makanlah makanan yang halal lebih baik dari apa yang
mengabdikan Allah padamu dan bertakwalah pada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Menu sehat untuk sup sayur dengan ayam atau daging itu menggunakan perut. Nasi merah dengan ikan panggang dan tumis sayur kaya protein dan serat. Menu berbuka puasa. Apa aja? Air putih dan kurma menghasilkan energi cepat. Kemudian Menu sehat untuk berbuka dan sahur. Menu berbuka puasa, air putih dan kurma, sup sayur, nasi merah, buah segar. Menu sehat untuk berbuka dan sahur. Berikut contoh menu sehat bergizi seimbang, halal dan thayyib untuk berbuka dan sahur. Menu berbuka puasa. Ciri-ciri makanan thayyib, bersih dan bebas dari kotoran atau zat berbahaya, bergizi. Ciri-ciri makanan thayyib: 1. Bersih dan bebas dari kotoran atau zat berbahaya. 2. Bergizi dan bermanfaat. Membacakan buku ensiklopedia halaman 3 dan 4. Ciri-ciri makanan thayyib: 1. Bersih dan bebas dari Ciri-ciri makanan thayyib: bersih dan bebas dari kotoran atau zat berbahaya, bergizi dan bermanfaat bagi tubuh, tidak berlebihan dan tidak menyebabkan mudarat. Allah berfirman, dan makanlah makanan yang halal lagi. Hari ini Ibu akan melanjutkan membaca tugas yang kemarin ya. Ini buku ensiklopedia mini. Sekarang ciri-ciri makanan thayyib. Makanan thayyib ada ciri-cirinya. 1. Bersih dan bebas. sahur dengan makanan yang bergizi, yang halal dan thayyib. Nah, ciri-ciri makanan yang thayyib sekarang apa sih? Memberikan energi cepat. Kita lanjut halaman 5. Sebagai penutup, marilah kita mengamalkan firman Allah. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Kesimpulan, mengenalkan dan menerapkan pola makan yang halal, thayyib dan sehat dan bergizi seimbang sangat penting dalam menjalankan ibadah puasa. Dengan memilih makanan yang baik, kita tidak hanya menjaga kesehatan, tapi juga menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasul. Semoga kita semua bisa menjalankan puasa dengan penuh keberkahan dan kesehatan. Amin. Semoga ensiklopedia ini bermanfaat dan membantu kita menjalani Ramadan dengan tubuh sehat dan penuh berkah.